Oh, ah, ah, ah. Atau kalau kita misalnya mau menyebutnya tidak menggunakan nama juga boleh, misalnya Tuti. Mm-mm. Oh, ih, untuk papa aja ada beberapa macam ya sebutannya gitu ya, Kak. Oke. Kita lebih memilih menggunakan yang mana. Ya, itu hanya untuk kita belajar dari ini aksen ya. Kalau misalnya Farida nyebutnya aksen. Tadi kalau bahasa Mandarinnya apa Kak kita nyebutnya? Siap. Oh, itu dia. Nggak bisa niru niru ya nggak bisa. Taunya nanti malah larinya ke kue tiaw lagi. Oke, itu aksen, aksen ya. Kalau selain aksen, Untuk menulis ada namanya ulasan, mm-mm, tata cara pengaturan, tata cara menguraikan. Frida udah pernah belum menulis aksara dalam bahasa Mandarin? belum pernah sama sekali karena nggak tahu sama sekali. Iya beneran kan hurufnya itu beda-beda. Nah, sahabat kreatif kayaknya juga seperti itu deh. Tapi kalau misalnya udah belajar, kayaknya pasti tahu. Kalau Farida nggak pernah belajar sama sekali nih. Gampang loh, unik lah. Jadi kayak menggambar gitu aja sih sebenarnya. Memang Mm-mm. ada tata caranya juga. Jadi ada urutan-urutannya juga untuk menuliskan kata perkata dalam bahasa Mandarin. Perguruan bahasa Indonesia juga ada urutannya. Gitu. Oke. Nah, Kak Linda supaya yang di Instagram juga bisa lihat nih, bisa gabung dong sama kita dari tadi. Wah, kita masih terkendala sama jaringan nih. Sekarang udah aman. Oke, masuk ya. Biar nanti juga bisa dijelasin yang ke Instagram sendiri, terus bisa didengerin juga sama sahabat kreatif yang ada di rumah yang tune in melalui FM 94,6 MHz ya. Oh iya, sambil nungguin Kalinda di Instagram, kita informasikan bahwa kalau misalnya mau tanya-tanya, mau interaksi langsung, atau mau praktek langsung ngomong sama Kalinda, kamu boleh di 0328671101 ataupun kamu boleh tanya di WhatsApp Messengernya kita ya di 085334894676. Jadi ya nggak cuman sekolah-sekolah yang mungkin basicnya banyak banget anak Tionghoa di situ ya, tapi sekarang kalau belajar bahasa Mandarin itu emang udah masuk juga kayak ke sekolah-sekolah di pesantren gitu bisa di ya. Kalin udah masuk belum? Belum. Oke, sambil nungguin masuk nih boleh dong lanjutin materinya kita. Selain tadi udah belajar tentang aksen nih, kalau di bahasa Mandarin ada grammar-grammarnya juga nggak? Grammar ada dong. Grammar ada. se Oke, sejelimet di bahasa-bahasa yang lainnya nggak? Gimana? Sejelimet di bahasa-bahasa yang lainnya nggak? Enggak sih. Mudah, mudah sekali. Oke, yuk seperti apa sih Kak? Mudahnya ya. Mm-mm. Kalau bahasa Mandarin juga belajar dari beberapa sisi juga karena memang aturannya itu juga aturannya itu juga nggak jelimet sih, kalau saya bilang sangat sederhana, kita tinggal memperhatikan waktu. Subjek, Ya, waktu, dan tempat aja. Kata kerjanya, hmm, kata kerja biasanya di belakang. Ya dah. Nah, sahabat kreatif, kalau misalnya mau belajar bahasa Mandarin sama kita pagi hari ini bisa di IG Live ya. Terus bisa di FM 94,6 MHz, bisa di by WA-nya kita juga. Oke, Kalin, kasih contoh dong beberapa pelajaran nih, beberapa yang sudah disampaikan dari tadi nih Kak, termasuk juga cara merangkai kalimat. oke, dari pertama dulu gitu ya. Mm-mm, Linda ketemu Farida untuk menyapa halo, say hi. Itu mm-mm. kita bilang ni hao, Ni hao. hao. Oke. Harus seperti itu ya aksennya ya Kak? Betul, karena Kalau ni itu misalnya kalau misalnya Farida atau sahabat kreatif cuma bilang ni hao, itu salah. salah. Oh, iya 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 iya. Iya. Keren ya bahasa Mandarin ya. Iya. Makanya kalau sempat nonton drama bahasa
dalam bahasa Mandarin misalnya jadi suaranya agak naik turun seperti itu karena pengaruh Sheng Tiao tadi. Jadi pada kata ni hao, ni itu ada pada nada ketiga. Jadi cara pengucapannya tidak boleh ni, tidak boleh. Harus tetap ni untuk yang berarti kamu. Seperti itu. Untuk pada kata hao sama. Hao juga pada nada yang ketiga. Hao, ni hao. Seperti itu. Oh, iya, Kak. Ni hao. Ya bener kayak dangdut ya. Oke. Selain ni hao kan hai gitu ya, hai. Sahabat kreatif ni hao, oke hai. Ya, hai. Hai. Mm-mm. Hao itu hai untuk satu orang aja kayak Linda misalnya mau menyapa Farida saja nih hao, tapi kalau posisinya seperti Farida pagi ini mau menyapa semua teman-teman di Pro 2 Mm-mm. bilangnya tajia hao, Diulang lagi Kak. tajia hao. Iya, Bisa? begitu. Sahabat kreatif begitu ya. Nanti ikutin Oke, Galinda aja. teman saya ulang lagi. Tajia hao, tajia hao. Oh, berarti ta Itu tia halo hao. semuanya gitu. Ya, Oh, ta tia hao itu. Ta tia hao. tajia hao. Hmm. Bisa? Oke, Saya anggap ta kalau tia Farida bisa hao. menirukan teman-teman yang mendengarkan Produk pagi ini juga bisa Iya, menirukan. silakan ditirukan nih sahabat. Soalnya kalau misalnya ini gak dipraktekkan gitu ya, itu hanya akan mengendap saja ya. Jadi nggak keluar, nggak bisa dipraktekkan. Oke, beda ya menyapa satu orang dengan menyapa orang banyak. Beda. Oke, lanjut Kak. Oke, selanjutnya kalau misalnya kita ingin bertanya kabar, tentu kalau memulai broadcast pagi ini, memulai siaran pagi ini, teman-teman juga pengen disapa dong, pengen diperhatikan gitu ya. Apa kabar dalam bahasa Mandarin? Ni hao ma, ni hao ma, ni hao ma. Ni hao ma. Oke, Nah, ya, betul. sering dengar sih Farida ini. Tapi Mm-mm. Gampang nih, gampang. Ni hao ya ma. gampang. Oke. Gampang kok. Hao ma itu apa kabar? Jadi bertanya Hmm. kabar pada satu orang. Ya, ini Mm-mm. hao. Cara menjawabnya bagaimana? Nah, misalnya teman-teman di Pro 2 sudah pada mau praktek nih ya. Kebetulan lagi dengerin, lagi stay tune di IG-nya Pro 2 juga sama temenmu. Ayo langsung praktek. Ni hao ma. Nah, cara jawabnya bagaimana? Wo hen hao. Wo hen hao. Itu untuk jawabannya nih hao ma ya Kak? Iya, saya baik gitu. Iya, Saya sangat panjang. dan gitu sih. Coba kita ulangi ya teman-teman ya. Wo hen hao. Apakah? Ah, pagi hari ini yang banyak belajar nih, kayaknya Farida juga banyak belajar nih daripada sahabat kreatif yang ada di rumah nih. Cara mengucapkannya juga. Oke. Gimana Kak? Kita ulang ya. Wo hen hao. Wo hen hao. Wo pada kata saya, hen Mm-mm. sangat, hao baik. Jadi untuk mengatakan saya oke, saya baik. Wo hen hao. Seperti itu teman-teman. Oke. Wohen hao. Oke, itu dia tuh sahabat. Wohen hao ya. Itu mau bilang saya baik-baik aja. Gitu kan? Ya, betul. Aha, jawaban dari ni hao ma. Oke. Mm-mm. Ya, Jawaban dari ni hao ma itu adalah wohen hao. Tapi jangan dibaca lurus-lurus kayak Farida nih sahabat. Ada nadanya. iya betul. Kita bisa ulang lagi dari ni hao ma gitu ya. Ni hao ma, ni hao ma, wo hen hao, wo hen hao. Ni hao ma, wohen hao. Oke, itu dia tuh sahabat. Ya,
Semoga setelah ini tidak lupa. Oke, sahabat kreatif juga gitu. Setelah ini tidak lupa. Oke, kita lanjut lagi, Kak. Oke, lanjut ya. Apalagi biasanya kalau bertemu dengan orang baru, selain bertanya kabar dengan teman, misalnya temannya termasuk teman baru, mau bertanya nih, siapa namanya? Nah, siapa namamu? Farida sudah tahu belum? Nggak tahu. Taunya Oke, cuman sama ada ya. beberapa, bukan beberapa, tapi satu kata yang itu populer sekali, sempat jadi judul buku, judul film kayaknya juga ada. Wo Aini. Wah ya ini. Oke, Iya. untuk bertanya nama ya. Tanya Bertanya nama nama lagi. dalam bahasa Mandarin kita akan menggunakan kalimat seperti ini teman-teman Pro 2. Ni jiao shenme mingzi? Ni jiao shenme mingzi? Ni jiao shenme mingzi? Itu untuk bertanya, siapa namamu? Bisa Iya. diterima Farida? Ya, Saya yakin panjang. kalau Farida sudah bisa menangkap teman-teman Pro 2 juga seperti itu. Ya, semoga aja. Kayaknya perlu diulang-ulang kayaknya 3 kali gitu ulangnya, Kak. Oke, saya akan ulang lagi gitu ya. Per kata ni itu kamu. Jiao itu untuk panggilan atau bernama. Shenme apa? Mingzi nama. Ni jiao shenme mingzi? Ni jiao shenme mingzi? Ni jiao shenme mingzi? Oke. Ni jiao shenme mingge? Sip. Hao. Itu dipakai ketika kita mau menanyakan siapa namamu. Ya, betul. Siapa namamu? Kira-kira cara jawabnya bagaimana? Cara jawabnya mudah banget. Kita tinggal pakai wo, karena tadi ketika bertanya kabar, kemudian mau bilang saya baik-baik saja, kita menggunakan wo. Jadi di sini juga akan menggunakan wo. Teman-teman, wo itu berarti saya. Aku. Aku. Wo jiao. Jadi kalau mau bilang saya bernama Linda, wo jiao Lin. Wo jiao Lin. Saya bernama Lin. Adanya hilang ya? Iya. Wo jiao Linda. Oke. Oh, wo jiao aja ya. Ya, wo jiao. Nanti setelah itu silakan Farida. Oke. Sip. Ya. Hao lah, wo jiao. Bisa ya teman-teman ya. Mudah banget kan? Jadi belajar bahasa Mandarin itu nggak ribet kok, nggak jelimet. Jadi sangat mudah. Belajar bahasa Mandarin itu tidak jelimet, sangat mudah. Ya, langsung dipraktekkan setelah ini, oke? Ya. Oke, lanjut ya. Udah nanya kan, nanya namanya siapa? Namanya aku Linda, boleh kayak gitu. Udah tadi ya. Setelah itu Kak. Nah, oke. Yang paling banyak mungkin digunakan ketika kita bertemu dengan orang lain, sudah berinteraksi gitu, kita akan mengucapkan terima kasih. Mungkin Farida juga sudah tahu kalau terima kasih cukup populer gitu ya di mana-mana. Mungkin teman-teman Pro 2 juga sering mendengarnya. Apa-apa. Saya tanya pemandunya dulu nih pagi ini ya teman-teman Pro 2 ya. Iya. Oke, terima kasih. Katanya gitu. Itu aku nggak tahu itu benar apa enggak sih Kak pengucapannya. Untuk katanya sudah benar xie. Nah, kita balik lagi pada ton tadi, pada shengtiao tadi. Xie itu ada pada ton yang keempat. Xie. Karena ton keempat adanya 2, jadi yang kedua itu tidak penuh. Xie. Xie. Oke. Seperti itu. Pakai nada yang nomor 4 ya. Sobat kreatif pakai nada yang nomor 4. Oke, itu terima kasih. Nah, setelah terima kasih apa Kak? Nah, setelah terima kasih, mau bilang terima kasih kembali. Ini mungkin yang jarang mungkin gitu ya teman-teman dengarkan. Kalau terima kasihnya mungkin sudah banyak sekali. Xie. Nah, terima kasih kembali kita bisa menggunakan kata xie juga, yaitu bu xie. Ya, saya ulang. Saya. Pu. Oh, oke. Ya, pada ejaan B dan U kita akan membacanya dengan pu. Bu xie. Ya, ada banyak macamnya juga sih sebenarnya untuk mengekspresikan terima kasih kembali. Kita boleh menggunakan bu xie
atau 不用写，不用写，不用写。 Puyong Xie. Aku ada tambahannya di tengah, Kak. Apa? Tadi kan kalau yang depan Buxie doang. Nah, yang tadi yang kedua kita juga bisa menggunakan Buyong Xie. Ya, boleh. 不用写 itu maksudnya ya gak perlu terima kasih gitu. Ketika orang misalnya bilang 谢谢, 不用写. Gak perlu. Seperti itu. Oke, itu. Bisa diterima ya Terima kasih teman-teman pro ya. 2. Wah, dari tadi nih kita udah kayak belajarnya dari mulai apa kabar, terus siapa namamu, namaku siapa gitu misalnya ya. Terus kemudian terima kasih. Kita open question dulu deh. Boleh ditunggu. Barangkali ada teman-teman yang ini juga. Iya. Oke, di WhatsApp Jawa ya. 08722488 sekian. Selamat pagi Ibu. Ibu, kenapa sih kalau huruf Mandarin itu kok berbeda dari huruf-huruf yang lainnya? Terus cara cepat untuk belajarnya itu gimana? Oke, saya jawab dulu apa nunggu pertanyaan berikutnya atau gimana? Jawab dulu nih, yang mungkin yang nanya udah nungguin nih Kak. Dan Farida juga penasaran sih, nggak bisa nulis kan? Beda soalnya hurufnya. Oke. Ya, kenapa dalam bahasa Mandarin hurufnya beda-beda? Seperti yang saya sampaikan di awal, dalam bahasa Mandarin tidak mengenal alfabet seperti bahasa Indonesia, jadi nggak ada ABC gitu ya teman-teman. Untuk memahaminya seperti apa? Tadi kita sudah belajar tentang ni hao, kemudian ada kata wo juga. Nah, ini setiap kata ni yang berarti kamu itu juga tidak akan pernah berubah kok. Jadi yang kita pahami itu adalah ni untuk kata kamu seperti apa cara menulisnya, seperti itu. Apa langkah cepat Kalau atau misalnya cara nanti disambung-sambung sama kata lain gitu Kak? nggak akan berubah. Jadi aksara itu tidak akan berubah. Kalau dalam perbandingannya ya gitu ya dengan bahasa Indonesia misalnya gitu ya. Ya, ada kata dasar info, menginfokan atau makan, memakan. Itu kan sudah merubah makna ya. Dan dalam bahasa Mandarin tidak seperti itu. Jadi misalnya artinya baik, bahasa Mandarinnya kan hao, tulisannya ya begitu, tidak akan berubah sampai kapanpun. Itu mudahnya di situ. Iya Kak, tapi kan tidak B-A-I-K, tapi langsung baik gitu. Iya, seperti itu memang. Iya. Dan itu satu huruf nggak sih Kak? Yang mana? Yang baik? Oke, iya, satu aksara. Iya kan? Di Mandarin satu aksara kan? Iya. Iya, seperti itulah sahabat kreatif. Oke, saya jawab lagi ya pertanyaan yang tadi. Cara cepatnya bagaimana? Ketika mempelajari bahasa Mandarin, untuk menulisnya, kita benar seperti yang Farida bilang tadi, perlu latihan. Gak cukup hanya satu kali kita menuliskan selesai. Ibaratnya kalau saya pikir gitu ya, ketika mempelajari bahasa baru, kita seperti baru belajar juga sesuatu, misalnya bahasa Indonesia. Mulai dari cara menggurat A, cara menggurat B, sama dong, bahasa Mandarin juga seperti itu. Jadi untuk menuliskan aksara wo atau ni, kita juga akan belajar step-stepnya, langkah-langkahnya seperti apa. Oke, itu karena memang kalau misalnya satu kata kayak tadi kamu, itu loh satu aksara loh sahabat. Iya, Itu betul, istilahnya satu aksara. kita menghemat alfabet ya. Nggak ada alfabet, ding. Iya kan nggak ada alfabetnya gitu. Ya, semoga bisa membantu ya. Nah, ini dia yang menarik juga nih, yang DM kita di Messenger. Dia bilang, halo Kak Farida, selamat pagi, lagi belajar bahasa Mandarin kita nih. Dia pasti dengerin, soalnya dia bilang gini nih Kak. Oke, kalau tulisannya bahasa Mandarin itu, cara menulisnya, apakah ada cara-cara tertentu? Udah? Pertanyaannya segitu? Iya, ada cara-cara tertentu, Kak. Seperti yang saya bilang tadi, karena di sini seperti ini aja gitu ya. Untuk cara menulis dalam bahasa Mandarin ada caranya sendiri. Jadi ada langkah-langkah yang harus kita ikuti untuk menuliskan wo saja. Itu ada langkah-langkahnya. Kalau misalnya kita nakal gitu ya, nggak mengikuti langkah-langkahnya seperti apa. Ini juga nggak baik untuk diri kita. Langkah-langkahnya dengan
baik dengan benar, maka ketika bertemu dengan Hanse yang lainnya, jadi aksara dalam bahasa Mandarin kan disebutnya Hanse. Ketika bertemu dengan aksara yang lainnya, aksara baru, kita akan lebih mudah jika dari awal mengikuti langkah-langkahnya seperti itu. Wah, jadi sahabat kreatif kan biasanya kita mainnya garis-garis tuh. Ada lengkungan sedikit. Kalau misalnya garisnya dimulai dari bawah, kamu jangan mulai dari atas. Oke? Iya, betul. Betul itu. Jadi Yap. memang kalau misalnya harus kita gurat dari atas, jangan mulai dari bawah seperti itu. Nanti kita sendiri akan bingung ketika bertemu dengan aksara Mandarin berikutnya. Ya, telan telepon dulu. Oke, silakan. Oke. Halo, selamat pagi. Siapa ini? Dari Rina, tidak suka. Kelas berapa, Rina? Rina, Oh, Rina kelas berapa? aku masih SMP, Kak. Oh, masih SMP. Belajar bahasa Mandarin ya di sekolah? Yang enggak sih, cuma tertarik aja. Oh, pengen tahu. Oke, mau tanya apa sama Ibu Linda pagi hari ini? Oke. Pagi Linda. Ya, pagi, Mbak. Linda, kalau misalnya belajar bahasa Mandarin itu gimana sih supaya pengucapannya itu benar, Bu? Aksen tadi ya. Iya, Chantel. Rina, terima kasih disimak baik-baik ya. Nanti bisa langsung buka kamus ataupun nonton. Oke, nonton. Kalau dulu Farida itu suka nonton yang film itu loh, yang vampir itu kan biasanya bahasa Mandarin kan ya? Iya. Vampir dulu. Oke, gimana caranya? Saya jawab dulu ya dari Rina. Terima kasih. Bagaimana caranya biar pengucapan kita tuh benar dalam bahasa Mandarin? Yang pertama kita harus paham terlebih dahulu tone tadi. Ada berapa tonnya? Kemudian perbedaannya seperti apa? Harus paham dulu. Sheng Tiao dalam bahasa Mandarin ada 4 seperti yang saya sampaikan. Itu harus sudah oke banget kita kuasai. Baru setelah itu kita akan aplikasikan, kita akan ucapkan ketika bertemu dengan kosakata lainnya. Nadanya tetap seperti itu. Jadi ketemu nada 1, nada 2, 3, dan 4 tidak akan pernah berubah gitu ya. Yang pertama tinggi datar. Misalnya pada kata, saya ambil kata apa ya? Pa misalnya ya. Pa, seperti itu. Yang kedua pa, yang ketiga pa, yang keempat pa. Bagaimana caranya untuk bisa hafal gitu? Nggak ada cara lain selain latihan dan banyak belajar. Ternyata bukan cuma matematika yang harus banyak latihan ya. Iya. Jadi ya tuh. Jadi Karina kalau misalnya suka dengan bahasa Mandarin, terus suatu saat nanti pengen mendalami itu, pengen kan kalau bahasa ini memang kita dibilang udah ngerti, udah fasih ketika kita berbicara, ketika kita mempraktekannya gitu ya Kak, bukan dilihat dari betapa kita bagus dalam teorinya, enggak, tapi ketika ngomong baru tuh kelihatan gitu. Jadi mulai bisa dipraktekkan tuh tone-nya yang tadi yang ada 4 yang katanya Mbak Linda gitu. Ada 4 ya. Dan itu berlaku untuk semua kata yang ada di bahasa Mandarin. Iya Kak? Oke. Betul. Faridi juga penasaran nih sebelum nanti kita ke pertanyaan yang lainnya. Kan kalau misalnya apa tadi yang dicontohkan sama Kak Linda, itu kan ada 4 tone. Itu dari masing-masing tone berbeda arti nggak sih? Betul, berbeda. Seperti yang disampaikan tadi, kita beda tone, juga akan mempengaruhi aksaranya juga berbeda, artinya juga akan berbeda, seperti itu. Oke. Bahasa Mandarin ternyata seperti itu ya. Kalau misalnya kamu aksennya sudah berbeda pengucapan katanya, jadi nanti artinya juga akan berbeda. Nah, oke. Kak, kita pending dulu deh yang sudah masuk di line WhatsApp kita di 0853 sama di DM kita di Messenger, terus DM kita di Instagram juga kita pending dulu. Farida mau lanjutin dulu materinya karena yang dasar-dasar kalau tadi udah ada kayak tanya nama, bilang halo dan sebagainya itu ada. Nah, sekarang Kak mungkin ke ucapan-ucapan salam gitu Kak. Ya, boleh. Sebelum itu, ini dulu ya, teman-teman Pro 2 mungkin yang ingin belajar, mulainya dari mana gitu. Mulai belajar bahasa Mandarin itu
kalau menurut saya yang paling mudah itu kita akan belajar terlebih dahulu dari Sheng Tiao yang tadi, dari ton yang 4 tadi, itu difahami. Kemudian untuk tata cara menulisnya juga dipelajari juga. Dan dalam bahasa Mandarin ini kita nggak apa-apa ya, kita kasih contoh bener, gitu. bener. Kita kasih contoh. Seperti ini mungkin terlihat. Oke. Ya, untuk aksara yang seperti ini, aksara Hanzi, aksara Han atau Hanzi. Jadi aksara dalam bahasa Mandarin namanya Hanzi. Oke. Kemudian ketika kita belajar, kalau awal-awal akan ada seperti ini, Latinnya. Terlihat gitu ya teman-teman ya. Ya, Latinnya itu disebut Hanyu Pinyin. Ya, Hanyu Pinyin. Jadi Pinyin ini yang akan membantu kita untuk bisa belajar bahasa Mandarin. Jadi nggak usah bingung cara bacanya gimana ya kalau nggak ada bacanya gitu. Jadi kalau awal-awal belajar, buku-buku yang sudah disediakan di pasaran itu silakan bisa pilih-pilih. Nanti ada pinyin yang bisa teman-teman simak di sini. Di atas pinyinnya ada tanda ya. Ada tanda. Nah, tanda ini yang harus kita balik ke awal tadi, harus mengikuti. Kalau memang tanda yang kedua kita akan bacanya nin. Nah, kalau misalnya tanda yang ketiga, kita juga harus sesuaikan dengan tanda yang ketiga, Sheng Tiao yang ketiga, seperti itu. Oke, mulainya dari situ. Jadi ada cara baca itu yang di situ tuh hurufnya dituangkan dalam bentuk alfabet gitu ya, Kak? Iya, itu untuk cara kita belajar bahasa Mandarin lebih mudah. Namanya pinyin. Ya. Oke, jadi teman-teman kalau ingin belajar bisa sambil cari, jangan cuma cari aksara yang seperti ini, nanti bingung juga bacanya seperti apa. Ya, harus ada pinginnya juga ya, tinggal menirukan. Kalau sekarang kan sudah lebih mudah dong belajarnya dibanding zaman saya dulu belajar, mungkin karena sudah ada internet juga gitu ya. Kita tinggal cari di internet, ini bacanya apa, itu sudah bisa kita dengarkan biasanya kan? Ya, betul. Lanjut ya, kita ke salam ke Wan Hou. Ya. Selamat pagi. Dalam bahasa Mandarin ada beberapa, ada 2. Ada Zhaoan, Zhaoan. Kemudian lainnya boleh kita menyebutkannya dengan Zhao Shang Hao. Saya ulang, Zhao Shang Hao. Perlu diulang, Farida? Oke. Perlu sekali. Ya, perlu sekali ya. Selamat pagi dalam bahasa Mandarin boleh kita bilangnya Zhaoan. Zhaoan boleh, atau boleh juga kita akan menggunakan Zhao Shang Hao. Nadanya nada keberapa Kak Linda? Zhao nada ke-3, Shang nada ke-4, Hao nada ke-3. Jadi bunyinya Zhao Shang Hao. Zhao Shang Hao. Oke. Itu Farida beda-beda ya. kalau sudah bisa menirukan, saya yakin teman-teman juga bisa. Kira-kira seperti itu tuh, sahabat. Iya. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Jadi entar lagi kalau ada penelpon kita bisa sapa dengan Zhaoan atau Zhao Shang Hao. Seperti itu ya. Kita bisa sapa dengan Zhaoan ya. Oke Kak, selain selamat pagi, lanjut geser ke siangnya. Misalnya nanti Farida juga siaran di siang hari mau menyapanya menggunakan bahasa Mandarin, kita boleh menggunakan selamat siang menggunakan bahasa Mandarin Zhongwu Hao. Zhongwu Hao. Kita ulang. Zhongwu Hao. Nada berapa? Itu untuk selamat siang ya Kak? Selamat siang. Nada keberapa? Zhong itu nada ke-1, kemudian Wu itu nada ke-3, Hao itu nada ke-3. Jadi suaranya Zhongwu Hao. Ya, seperti itu. Selamat siang. Iya benar-benar enggak. Semoga langsung bisa dipraktekin teman-teman Pro 2 ya. Itu ada tanda-tandanya gitu loh, ada yang flat, ada bentuknya yang kayak kalau misalnya di bahasa Arab tuh ada sukun tapi ngadep ke atas. Ya, ada yang fathah gitu. Harus iya benar. Itu yang menandakan tuntun gitu ya Kak? Ya betul. Jadi ketika awal kita belajar
belajar bahasa Mandarin ada pinyin yang kemudian di atasnya juga ada tandanya atau ada shengtiaunya sehingga kita bisa mengamati dari sana, mengingat-ingatnya dari sana. Seperti itu. Gitu. Oke, Kak Liza, Kak Nuri, selamat pagi. Tahu bahasa Mandarinnya aku suka kamu? Tadi Farida udah di awal ya. Tadi udah bocorin. Oke, itu tadi selamat siang. Iya. Zhongwu hao. Oke, kayak gitu kan? Zhongwu hao. Kalau sore dalam bahasa Mandarin ketemu dengan Farida sore-sore cukup bilang ni hao aja gitu. Ya, jadi nggak terbiasa selama sore gitu enggak. Kalau malam ada. Malam kita bisa mengucapkannya dengan wan an, wan shang hao. Bisa wan an atau wan shang hao. Oke, itu kalau untuk selamat malam. Kayak kalau selamat malamnya dalam bahasa Inggris misalnya Kak, itu kan ada selamat malam itu, selamat malam sama selamat tidur gitu. Iya. Ini gini nggak sih? Iya, sama. Boleh ya. Perbandingannya sama bahasa Inggris boleh lah. Wan an itu biasanya kita boleh ucapin ketika misal baru bertemu gitu ya. Kalau wan shang hao itu kalau misalnya kebalik, sorry. Wan shang hao itu kita bisa ucapin ketika baru ketemu. Kalau wan an itu kalau sudah good night, seperti itu. Oh gitu, itu jangan kebalik sahabat. Kalau baru ketemu nanti udah one an duluan cabut dia. Ya, sebenarnya nggak apa-apa juga sih, nggak sebaku good night dan good evening juga sih, boleh lah. Boleh ya, selang-seling boleh. Ya. Oke, itu untuk sapaan selamat pagi, selamat siang, terus selamat malam juga ya. Selamat malamnya juga ada 2. Terus tadi selamat siangnya juga ada 1 selamat siang. Ada 1 dong. Ya kan, Kak? Selamat paginya yang ada 2. Oh gitu. Oh, selamat pagi ya. Iya, selamat pagi ada 2. Bisa nih. Ya. Kak Linda ulang sebentar ya. Untuk selamat pagi, zao an, atau kita bisa menggunakan zao shang hao. Selamat siang, zhongwu hao. Dan selamat malam ada 2, boleh kita gunakan wan an, shengtiao pada ketiga dan an shengtiao pertama. Wan an, wan shang hao. Oke. Sahabat kreatif jangan lupa ya nanti dipraktekkan. Ya kalau misalnya ada sesuatu yang bikin memotivasi kamu untuk saat ini adalah kalau menurut Farida kita keren-kerenan aja lah ya. Itu untuk memotivasi kamu saat ini ya. Kalau nanti jangan keren-keren lagi tapi harus bisa karena katanya nanti bahasa Mandarin ini juga akan menjadi international language gitu. Karena memang sudah banyak sekali negara gitu yang juga menggunakan bahasa Mandarin selain bahasa Inggris gitu sahabat. Hari ini yang kita pelajari nih dari tadi itu bolehlah kita upload media sosial buat keren-kerenan. Ya, buat keren-kerenan. Ya daripada nggak praktek sama sekali kan Kak? Iya, betul banget. Jadi belajar sesuatu harus tindak lanjutnya dengan praktek dong. Tuh dilambain tangan sama Kak Jonsi. Apa tadi kalau mau nanya apa kabar? Oh Kak Jonsi, ni hao ma. Tuh. Udah lancar. Lancar. Oke. Nah, selain selamat biasanya dalam percakapan sehari-hari itu apalagi Kak yang biasanya itu dasar sekali itu digunakan kalau ngobrol sama orang. Kalau ngobrol sama orang, kata apa biasanya yang keluar ya? Tadi nama biasanya yang jelas nama. Nama ya. Terus, sekolah di mana? Sekolah di mana? Oke, ayo. Kamu sekolah di mana? Ada yang ingat nggak teman-teman kata kamu dalam bahasa Mandarin yang sempat kita ucapin tadi? Kamu. Nih. Sip. Hahaha. Nih itu kamu. Kamu sekolah di mana? Seperti yang Kak Linda tadi bilang gitu ya, dalam bahasa Mandarin, grammarnya atau yufa
Jadi grammar dalam bahasa Mandarin disebutnya Yufa, itu tata bahasa mudah sekali. Kita cukup memperhatikan subjeknya, kemudian apakah itu berikutnya keterangan waktu atau keterangan tempat. Jadi dalam bahasa Mandarin itu dua yang diperhatikan terlebih dahulu karena berikutnya kata kerjanya ada di berikutnya gitu. Nah, ketika ingin bertanya kamu sekolah di mana, kamu kan masuk pada subjek. Ya, sekolah di mana? Ada kata di mana. Nah, ini yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu sebelum sekolah. Jadi pengucapannya dalam bahasa Mandarin gimana? Ni zai nali xue xi. Ni zai nali xue xi. Saya ulang, ni zai nali xue xi. Jadi ni kata kamu, zai nali itu di mana? Jadi diletakkan setelah subjeknya. Ni zai nali xue xi. Xue xi itu belajar, bersekolah. Gampang kan? Itu berlaku. Ni zai nali xue xi. Oke. Ni zai nali xue xi. Ni zai nali jawaban- xue xi. sip, hal-hal. Sama, jawabannya juga harus memperhatikan pada kata subjek, kemudian apakah di situ ada keterangan tempatnya atau tidak. Kalau ada keterangan tempat, ini loh yang harus diperhatikan terlebih dahulu dan diletakkan setelah subjeknya. Saya sekolah di, bilang di mana nih? Saya sekolah di saya sekolahnya di SMP. RRI karena ya, saya sekolahnya di RRI pagi ini ya karena belajarnya di sini. Atau ya, belajarnya di RRI. Saya belajar di RRI. 我在 RRI 学习. Kenapa ada sai dulu, Kak? 在 itu di. Oh. Ya. Saya belajar di RRI. Jadi kita pada kata di RRI-nya diletakkan setelah subjek. Seperti itu, teman-teman. Jadi cukup mudah, bukan? Tak kirain langsung Mudah tadi. banget, kok. Oh, Gimana? RRI sai. Oh, 我在 RRI 学习 gitu. Jadi menunjukkan di. Mudah ya? Gitu. Ternyata ada juga ya, Kak. Kayak kan kalau dia tuh kayak kata depan, kata sambung gitu-gitu ya. Ada ya? Kayak misalnya di, terus dan, atau gitu. Ya, ada dong. Ada. Oh, ada juga. Dan itu Yang nggak satu ada grup, itu, sahabat. iya, yang nggak ada itu kalau yang merubah atau mengubah aksaranya nggak ada. Oke. Seperti tadi Jadi, ada di itu seperti itu. saya, Kak. Itu juga ditaruh. Perlu diulang, Farida? Iya dong, ulang dong. Oke, Sekali lagi. ya teman-teman mungkin bisa sambil secara kasar ngoret-ngoret gitu ya. Untuk bertanya, kamu belajar di mana? Kamu belajar di mana? Dalam bahasa Mandarin, ni zai nali xue xi. Ni zai nali xue xi. Ni zai nali xue xi. Seperti itu ya. Untuk jawabannya, misalnya saya bilang, saya belajar di RRI, karena pagi ini teman-teman menyimak Pro 2 akan semenap, saya belajar di RRI, 我在 RRI 学习. Tetap 我 sesuai 在 sama RRI PPA. 学习. Ya. Oke, sahabat kreatif. Udah, jangan banyak-banyak ya. Nanti nggak nutut lagi. Bukan apa yang nggak nutut, prakteknya kita nggak nutut, takut kebanyakan gitu. Nanti nggak dipraktekin semua lagi. Dari mulai tanya kabar, terus tanyain nama, terus bilang selamat pagi, selamat siang, sama selamat malam juga. Kemudian kalau misalnya ketemu sama temen kita nih, misalnya ketemu di luar, itu biasanya pasti nanyanya, sekolah di mana gitu. Itu tadi yang terakhir. Nah, terus sama jawaban-jawabannya juga. Wah, pelajaran kita hari ini seru sekali dan mungkin menguras tenaga untuk memahaminya ya. Kak, lain kali kita belajar lagi ya tentunya. Mungkin lain kali kita bisa belajar cara menulis. Atau lain kali kita bisa belajar ya cara mengucapkannya. Kalau tadi kan dikit-dikit nih, barangkali nanti bisakah kita lebih banyak lagi untuk belajarnya itu. Oke. By the way, Alinda berbagi juga dong sama sahabat kreatif. Alinda itu bisa ditemui di mana? Kalau misalnya lagi ngajar di mana? Kali aja nanti sahabat kreatif nih ada yang ingin belajar juga bahasa Mandarin nih, Kak.
Oke, untuk yang ingin belajar bahasa Mandarin, boleh temui saya kalau di sosmed, boleh langsung ke FB aja gitu ya. Apa Instagram juga boleh, nggak masalah. Silakan langsung DM, silakan langsung inbox. Kalau di FB, saya bisa ditemui di Lindalin. Jadi silakan di kolom pencarian cari Lindalin, nanti di add dulu, bisa inbox saya. Seperti itu. Oke, Ngajar untuk daerah barat, saya mengajarnya di MA1 Anukoya Putri, jadi pondok pesantren Anukoya Gulu-Gulu. Bisa ditemui di sana. Oke. Jadi kesana aja, sahabat. Kalau misalnya mau ada usulan juga nih sekolahnya supaya ada bahasa Mandarinnya, boleh banget. Nanti kan Karina juga bisa belajar sama kamu, ya kan? Nah, sahabat kreatif, udah dulu belajar kita pagi hari ini, belajar DRRI, Ibu Pertiwi memanggil, materi kita bahasa Mandarin. Oke, terus tadi udah belajar salam-salam, banyak banget yang dasar-dasar gitu yang kita ketahui ya. Kalinda, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di materi-materi selanjutnya ya. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zaijian. Apa aku jawab apa, Kak? Hah? Zaijian. Sampai Diam jumpa kayak itu gitu juga Zaijian. ya. Iya. Zaijian. Oke deh, sahabat kreatif. Shishe, bye-bye. Nah, sahabat kreatif, itu dia belajarnya kita pagi hari ini. Semoga kamu bisa terus belajar barengan sama kita. Kalau besok ada materi yang lainnya, keep stay tune di FM 94,6 MHz. Nggak hanya Mandarin loh setiap pagi, tapi juga ada materi-materi yang lainnya yang mungkin belum kamu pahami nih di sekolah ya. Sampai ketemu besok di Belajar DRRI, Ibu Pertiwi memanggil. Bawa apa? Baunya 2 kali lah, Mate.